Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 4 komunikasi data akan mempresentasikan materi terkait analog transmission atau transmisi analog. Di sini saya selaku MC dan juga nanti akan membawakan materi. Nama saya Ihsan Maulana dan juga teman-teman saya, diantaranya ada Fadil, ada juga Iljam dan juga ada Mbak Nisrina. Baik, langsung aja materinya, yaitu analog versus digital. Kita akan membandingkan antara analog dan juga digital, yaitu secara kontinu yang pertama. Sinyal kontinu. Yang analog menggunakan sinyal kontinu yang berubah-ubah secara mulus. Misalnya suara yang kita dengar atau yang suhu yang kita rasakan adalah sinyal analog. Ini berarti perubahan kecil dalam suara atau suhu dapat ditangkap oleh sinyal analog. Sedangkan yang digital menggunakan sinyal yang diskrit berupa angka biner 0 dan 1. Data digital hanya memiliki angka kalau hidup itu 1 dan kalau mati itu 0. Memang ini lebih sederhana, tapi lebih mudah terkena hambatan. Sedangkan secara transmitted atau transmisi, yang analog menggunakan saluran analog. Nah, secara transmisi, yang analog menggunakan saluran analog seperti kawat tembaga atau gelombang radio. Contohnya adalah telepon rumah tradisional yang menggunakan kabel tembaga untuk mengirim suara. Sedangkan yang digital menggunakan saluran digital seperti kabel serat optik atau jaringan nirkabel. Misalnya, internet menggunakan kabel serat optik untuk kecepatan tinggi dan jaringan nirkabel untuk mobilitas. Nah, secara storage, yaitu secara penyimpanan. Yang analog, data disimpan dalam media analog seperti kaset, tape, dan piringan hitam. Nah, ini rentan terhadap aux dan ini juga bisa menurun seiring waktu kualitasnya. Nah, yang digital, data disimpan dalam media digital seperti hard drive dan CB. Penyimpanan digital lebih tahan lama dan data dapat diduplikasi tanpa kehilangan kualitas. Halo, perkenalkan nama saya Iljam, saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang transmisi digital ke analog, yaitu amplitude shift keying atau ASK. ASK memodulasi amplitudo sinyal pembawa untuk mewakili data digital biner 1. Mungkin diwakili oleh amplitude tinggi dan biner 0 dan amplitude rendah. Yang kedua, penguncian pergeseran frekuensi atau disebut FSK. FSK memodulasi frekuensi sinyal pembawa untuk menyampaikan data digital setiap keadaan biner 0 atau 1, diwakili oleh frekuensi yang berbeda. Yang ketiga ada fase shift keying atau disebut PSK. PSK memodulasi fase sinyal pembawa untuk menyandik data digital. Variannya termasuk binary, PSK atau yang disebut BPSK, di mana setiap simbol biner berhubungan dengan pergeseran fase yang berbeda. Dan kuadratur PSK atau key PSK yang mengkodekan 2 bit per simbol dengan menggeser fase dalam 4 cara berbeda. Terima kasih. Oke,
Selanjutnya saya Ahmad Maulana Fadil mau menjelaskan tentang analog to analog. Analog konversi melibatkan penggunaan teknik modulasi untuk mengubah sinyal analog menjadi bentuk yang dapat ditransmisikan melalui saluran analog. Berikut adalah penjelasan singkat untuk masing-masing teknik modulasi yang Anda sebutkan. Modulasi amplitudo. Modulasi amplitudo mengubah amplitudo sinyal pembawa untuk mencerminkan informasi dari sinyal asli. Contohnya dalam modulasi AM, amplitudo modulation, amplitudo sinyal pembawa diubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Yang kedua ada frekuensi. Modulasi frekuensi mengubah frekuensi sinyal pembawa untuk memasukkan informasi dari sinyal asli. Sebagai contoh, dalam modulasi FM, yaitu frekuensi modulation, frekuensi sinyal pembawa berubah sesuai dengan variasi dalam sinyal informasi. Modulasi fase. Modulasi fase mengubah fase sinyal pembawa sesuai dengan sinyal informasi yang diterapkan dalam modulasi PM, yaitu fase modulation, fase sinyal. Fase sinyal pembawa berubah sesuai dengan sinyal informasi. Dan nama saya Nisrina Sawaputri, saya mau ngasih contohnya dari teknik yang di atas. Yang pertama itu dari teknik modulasi amplitudo. Amplitudo sinyal pembawa ini diubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Terus yang kedua ada modulasi frekuensi. Contohnya frekuensi sinyal pembawa ini berubah sesuai dengan variasi dalam sinyal informasi. Dan yang ketiga itu ada PM atau modulasi fase. Contohnya adalah fase sinyal pembawa Fase sinyal pembawa berubah sesuai dengan sinyal informasi. Kesimpulan dari analog transmisi adalah bahwa meskipun sinyal analog dapat mengirim informasi dengan keakuratan yang tinggi, mereka rentan terhadap proses transmisi. Hal ini mengharuskan perawatan ekstra untuk menjaga integritas sinyal agar data yang diterima tetap akurat dan bermakna di ujung penerima. Itulah presentasi dari kami dari kelompok 4 terkait materi analog transmission dari mata kuliah komunikasi data. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.